Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz tentang Kepres 17 nomor 22 dan Impres nomor 2 tahun 23 tentang PKI, tentang bahwa PKI korban, tentang bahwa tahun 65 terjadi pelanggaran hak asasi manusia berat. Saya sama dengan para kiai sangat tidak setuju, sangat menentang. Sangat. Walaupun ini keputusan presiden, oke lah, terserah presiden. Tapi kami para ulama sepakat kompak bahwa ini adalah kesalahan fatal. Bukan hanya ulama Jawa Timur, seluruh Indonesia kok. Saya sudah komunikasi dengan para ulama, apalagi para jenderal. Sama. Kalau PKI dikatakan korban, maka pelakunya siapa? Pasti Banser, tentara, atau ulama ABRI waktu itu. Enggak. Mereka yang memulai, mereka yang beringas, mereka yang membunuh banyak kiai, banyak santri, membunuh jenderal, menyiksa. Kalau penjelasan melihat deskripsi atau gambaran betapa kekejaman mereka, Allah. Saya sudah berumur 11 tahun, saya tahu ayah saya sebagai komandan Banser, saya tahu bagaimana ringasnya mereka ketika masih awal-awal. Kan awal-awal mereka berkuasa, tapi kemudian berbalik. Berbalik itu kira-kira sudah pertengahan atau ya pertengahan tahun 66 lah. Tapi awal-awalnya waduh, ringas sekali. Sudah saya ceritakan kan bahwa mereka berkumpul di halaman rumah ayah saya atau rumah saya, ya rumah ayah, rumah orang tua saya. Jam 10 malam. Kemudian teriak-teriak, gedor-gedor pintu, manggil ayah saya, dan ayah saya menjadi target. Kemudian ayah saya berdoa lalu menggedruk, kakinya digedrukkan ke tanah ya, sumumbuk menumbuk mulai jiun. Ingat saya begitu yang dibaca. Ibu sudah menangis ya, ibu saya menangis karena ya namanya perempuan ya. Tapi ayah saya tegar aja, kemudian keluar. Saya melihat dari lubang kunci pintu itu jelas celurit itu berkilauan karena batang bulan. Pasti mati ayah saya. Ya tapi saya masih kecil ya. Ya sudah ya, saya alhamdulillah tidak nangis ya. Tapi hampir pastilah ayah saya kena target. Tapi begitu ayah saya keluar, mereka buyar, takut. Itu sama persis dengan apa yang saya alami di depan rumah sini ketika Petrus dulu, mereka sekitar 20 orang. Wah, teriak-teriak ketika saya keluar mereka juga tak lari. Persis itu ceritanya. Tapi maksud saya bukan itu. Maksud saya bahwa pelaku utama yang memulai adalah PKI. Dan Kepres ini salah. Dia presiden adalah manusia, tetap salah. Ini sudah kami lakukan protes dan kita sampaikan ke MPR. Moga-moga nanti mendapatkan respon. Apapun sejarah nggak bisa diputar balik bahwa PKI adalah penyebab 48 maupun 65 pelaku. Jika mereka sekarang lalu diakui sebagai korban, ini memang mendapatkan kompensasi yang miliaran itu, bahkan triliunan. Kompensasi untuk sekolah gratis dan sebagainya keturunan PKI. Ya sudahlah, memang ini yang terjadi. Jadi Kepres 17 dan Impres nomor 2 ini tahun 22 dan tahun 23 itu intinya memfasilitasi anak keturunan PKI untuk mendapatkan kompensasi dan diakui sebagai korban. Itu yang menyakitkan. Ini kami oleh karena itu menghimbau kepada semuanya, para ulama, para pimpinan militer harus protes. Dan ini melalui video ini juga saya sampaikan protes soal bagaimana respon mereka, terserah. Yang penting sudah bersuara. Kami sudah bersuara. Dan ini bukan satu orang, ribuan bahkan ratusan ribu orang. Kemarin ya saya yakin di video sudah ada kok, penjelasan tahu kan. Baik, kami para ulama dan para pimpinan militer, petinggi militer tidak ada yang setuju dengan ini. Cuma yang sedang menjabat mungkin memang ada pertimbangan lain ya. Saya juga memaklumi yang sedang menjabat kayaknya kurang berani berbicara. Ya maklumlah, begitu itu manusiawi. Tapi para pensiunan jenderal, para pensiunan TNI Polri jelas melawan atau
kata melawan nih, memang melawan kepresnya, bukan melawan orangnya. Entahlah nanti bagaimana endingnya. Kalau keturunan PKI mendapatkan santunan, maka keturunan para ulama, keturunan para jenderal juga harus mendapatkan yang sama, karena mereka juga korban. Bukan juga sih, mereka dulu korban, tapi kemudian berbalik keadaan gitu loh. 48 sama persis peristiwanya, mereka memulai kemudian membantai sebanyak, ya, waduh, banyak kiai, banyak santri, banyak, bahkan maaf ya, bupati mana itu yang di dalam keadaan hidup menyiksa itu. Pokoknya kalau mereka membunuh itu dengan secara kejam. Kalau Ansor kan tidak, Banser dulu kan tidak, yang nyembelih, tapi tidak dengan menyiksa. Ini perlu harus kita gaungkan, kita terus gelurakan, jangan sampai umat Islam mau menerima Kepres 17 dan Inpres nomor 2 tahun 23. Kepres 17 tahun 22 dan Inpres nomor 2 tahun 2023. Harus kita lawan, harus kita tentang, harus kita gelurakan, kita suarakan perlawanan penentangan kita. Baik,